Tapi ya para pemain bisa gak bermain dengan benar? Tahu-tahu nanti di atas lapangan kacau lagi mereka ya kan, gerasa gerusuk kan seperti itu kan. Dan saya juga menjelaskan di konten sebelumnya bahwa ya materi pemain dari timnas Indonesia bagus, terlepas ya gak ada Stefano Lillipali. Tapi kan ya ini adalah hak dari Coach Sintayong. Saya juga menyayangkan keputusan dari Coach Sintayong tidak membawa Lillipali ya. Kalau dia tidak dimainkan sebagai pemain inti ya taruh aja dulu di bangku cadangan kan. Dia kalau masuk bisa saja mengubah jalannya pertandingan seperti yang sebelumnya dilakukan di pertandingan uji coba lawan Turkmenistan, yang ketika saya membuat match review-nya kan saya jelaskan. Dia pemain yang tampil bagus ketika dimainkan sebagai pemain pengganti, tapi it's okay. Buat apa juga kita panjang lebar berdebat. Kebetulan dua-dua pemain Borneo yang lagi on fire musim ini. Ya, Sintayong sudah mengeluarkan statement kalau mungkin Lillipali secara fisik tidak bisa mengikutinya karena usia. Tapi untuk gue sih gini ya, ini tim kan praktis muda semua. Sometimes lu butuh pemain gitu loh. Lu butuh pemain senior untuk bisa memberi masukan, untuk bisa membimbing. Pemain seniornya sini mungkin siapa ya? Jordi, Klok, tidak terlalu banyak amat. Dan alasan mengapa Stefano Lillipali diharapkan semua pihak masuk daftar skuad timnas. Lalu apa alasan STY justru tidak memanggil Vano? Inilah sebabnya mengapa hampir semua pengamat sepak bola serta supporter timnas mengharapkan Vano masuk dalam daftar skuad. Kalian bisa saksikan sendiri kualitas Vano di atas lapangan. Dengan besarnya kontribusi Vano untuk timnas dan klubnya Borneo FC, 2 kali berturut-turut, Lillipali terpilih menjadi pemain terbaik Liga Indonesia. 사실 릴리팔리 같은 경우에는 좋은 선수고 리그에서 잘하고 있지만 사실은 릴리팔리는 리그에서는 제가 봐도 잘하는 선수다. 그렇지만 우리가 한 단계 위의 선수들하고 했을 때는 체력적으로 많이 힘들어하고 그런 것을 릴리팔리를 내가 몇 년 동안 계속 보고 같이 뽑고 같이 했기 때문에 아시안컵 갔을 때는 아무래도 우리가 경쟁할 때는 힘들 수 있는 상황이 생겼기 때문에 릴리팔리를 들어갈 수 없는 상황입니다. Setelah diwawancarai mengenai apa alasan Sintayong tidak memanggil Vano dalam daftar skuad timnas Indonesia, STY berucap, faktor fisik yang membuatnya tak memanggil Vano. Jika itu alasannya, lalu mengapa saat laga uji coba melawan Palestina dan Argentina, bahkan Vano tidak dimainkan sama sekali, mengingat pertandingan tersebut hanyalah pertandingan uji coba. Tidak hanya itu, jika faktor usia jadi alasan, bisa disetarakan dengan Jordi Amat, bahkan Mark Klok. Para pemain senior tersebut, seperti Jordi Amat, beberapa kali melakukan blunder, hingga menjadi petaka bagi timnas Indonesia. Permainan Klok juga tidak spesial, umpan passing yang sering salah, penguasaan bola yang lemah, dan masih banyak kekurangan Klok. Hal itulah yang tidak dapat diterima banyak pihak, termasuk para supporter timnas, mengingat usia mereka hampir sama dengan Vano. Bahkan penampilan Vano di atas rata-rata pemain lain. Lalu apa alasan logis STY menolak Vano? Jadi Lillipali ini bisa menjadi opsi terbaik. Kalau memang dia tidak bisa bermain full katakan oleh STY, nah dia bisa bermain 45 menit atau 30 menit oke. Dia bisa sanggup. Karena kan yang saya bilang tadi di awal, 7 pertandingan terakhir bersama dengan Borneo dia selalu bermain 90 menit. Itu yang menandakan bahwa sekarang dia sudah siap. Dari segi stamina yang dikeluhkan oleh STY sudah terjawab bahwa dia oke, siap bermain untuk tim nasional. Saat ini dia akan membuka diri tentunya. Nah sekarang tinggal STY aja. Apakah akan mengambil dia? Ya, katakan kalau dia datang sebagai super sub di bangku cadangan tidak ada masalah bagi Vano. Ya, dengan pemain tentunya di starting 11 dan Ragnar lebih dulu bisa bermain kalau Ragnar sudah resmi. Ya, karena di depan saya pikir opsinya banyak kan. Selain Ragnar masih bisa ada Yakub Sayuri, ada Ramadan, ada Rafael, sana ada Dimas. Jadi banyak. Apalagi kalau Lino atau Marcelino bisa didorong lebih ke depan kan. Banyak opsi-opsi ini. Makanya saya pikir pantas Vano itu berada di tim nasional. Karena sekali lagi, kalau bisa dikatakan, dia sedang dalam peak performance yang sangat baik di Liga 1 bersama dengan Borneo. Jadi dimanapun di seluruh dunia, di Liga, kalau bicara, pemain terbaik yang ada atau pencetak gol terbanyak, itu harus diambil. Hukumnya harus diambil. Ya, bermain di tim nasional. Agak memang bisa dikatakan diperdebatkan kalau sampai dia luput dari pemantauan pelatih. Ya walaupun saya bilang tadi kan semua ini tergantung STY.
untuk mengambil dia. Tapi kalau STY sudah memuji kualitas dia pemain terbaik, pemain bagus, tapi hanya soal stamina, saya pikir ini bisa lah. Sekali lagi untuk bisa dikatakan bahwa sudah tidak lagi memperdebatkan soal stamina. Bagi STY sudah bisa melihat, ya kalau memutar semua rekaman-rekaman dia, itulah penampilan yang luar biasa dari seorang Vano. Dan dia memperlihatkan kalau dia dipanggil pasti dia bisa menjawab kepercayaan itu. Dia merasa tertantang ketika dia dipanggil nantinya, seandainya STY mengumumkan pemainnya di awal Maret, ya, atau di pertengahan Maret menghadapi Vietnam dalam 2 pertandingan, tanggal 21 dan 26, Vano pasti akan membayar semua kepercayaan ini untuk bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia, buat timnas kita menghadapi Vietnam, asalkan dia itu direkrut, dipanggil. Ya, karena banyak juga yang menginginkan bahwa dia berada di tim nasional kita. Sayang pemainnya lagi bagus-bagus, lagi gacor, oke lah. 사실 릴리팔리 같은 경우에는 좋은 선수고 리그에서 잘하고 있지만 사실은 릴리팔리는 리그에서는 제가 봐도 잘하는 선수다. 그렇지만 한 단계 위의 선수들하고 했을 때는 체력적으로 많이 힘들어하고. Keputusan kontroversial Sinteyong kembali terjadi. Dia mendapat banyak protes, mulai dari pengamat sepak bola dan supporter timnas, atas tidak dipanggilnya Stefano Lillipali. Menurut pengamat, Stefano Lillipali adalah pemain yang subur dan serba bisa. Stefano bisa bermain di posisi gelandang, bisa sebagai playmaker, dan bisa sebagai penyerang. Banyak yang mengatakan, Stefano Lillipali jauh lebih segalanya dari Mark Klok. Sintayong juga disebut merupakan pelatih yang kurang cerdas dalam menentukan pemain. Adapun timnas Indonesia bisa melangkah jauh hingga saat ini, itu karena kepelatihan Sintayong saat ini diuntungkan dengan banyaknya generasi emas, mulai dari pemain lokal yang sampai bermain di liga luar negeri, hingga banyaknya pemain naturalisasi dengan kualitas permainan top Eropa. Permainan berkelas Stefano Lillipali kerap jadi sorotan para pelatih lawan. Di beberapa kesempatan, Lillipali menjadi pemain yang paling diwaspadai lawan saat membela timnas Indonesia. Stefano merupakan pemain berpengalaman tinggi, umpan passing akurat, dibekali skill individu berkelas, permainan tim yang baik, menjadikan Lillipali salah satu pemain terbaik Indonesia. Kontribusi besar Lillipali untuk timnas Indonesia juga kerap diwaspadai banyak pelatih luar negeri. Semua kriteria yang disebut pemain terbaik ada pada Stefano Lillipali. Karena hal itulah, banyak pengamat sepak bola serta supporter timnas yang kecewa atas tidak dipanggilnya Lillipali dari daftar pemain timnas Indonesia. Keputusan pelatih asal Korea Selatan tersebut disayangkan banyak pihak. Banyak yang menyebut tidak dipanggilnya Stefano Lillipali dari daftar skuad timnas Indonesia disebabkan karena Sintayong tidak mau dikritik oleh siapapun, termasuk saat bos Borneo FC mengkritik saat Lillipali hanya berada di bangku cadangan saat pertandingan melawan Palestina dan Argentina beberapa waktu lalu. Seolah Sintayong meragukan kemampuan Lillipali. Pelatih asal Korea tersebut juga tidak ingin menerima masukan dari para supporter dan pihak manapun. Seolah Sintayong lebih tahu dari semuanya dan tidak menerima masukan pihak manapun. Sebab itulah, keputusan aneh Sintayong dikritik banyak pihak. Apakah benar, pelatih sekelas Sintayong tidak tahu mana pemain yang on fire dan yang menurun perform? Ataukah memang benar, demi gengsi harga dirinya, dia tidak mau menerima masukan dari manapun? Akhirnya Sintayong ingin membuktikan, dia bisa bermain baik, tanpa salah satu pemain terbaik Indonesia. Jika memang benar karena alasan itu, artinya timnas Indonesia menjadi korban gengsinya. Dari hampir 5 tahun kepelatihan Sintayong, dengan mencoba banyak opsi, jangan sampai jika Indonesia kembali kalah dengan permainan buruk, akan ada alasan timnas Indonesia masih proses. Setiap kali timnas kalah memalukan. Alasan itulah yang sering jadi senjata ampuhnya, agar tidak disalahkan oleh pihak manapun. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru timnas Indonesia.